Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ajaran 10 ajaran Semar ya. Saya menulis ini di buku Kearifan Timur dalam Etos Kerja dan Seni Memimpin ya. Diterbitkan oleh penerbit buku Kompas ya. Ini yang atas adalah Semar ya. Dan yang bawah ini adalah Togok ya toh. Jadi semacam kembali lagi pada satu cara pandang bahwa selalu ada hidup itu ada dua opposite itu hal-hal yang bertentangan gitu. Semar adalah dalam aspek yang baik dan Togok itu orang apa yang serakah ya. Tangannya juga nih kalau Semar itu memberi ya, Togok itu minta tangannya menadah gitu tuh dimasukkan ke kantongnya sendiri. Kalau Semar itu dari kantongnya sendiri dia kasih pada orang lain gitu. Yang begini-begini ini kita dapatkan dengan cara merenungkan satu gambar gitu. Apa sebenarnya seniman atau artis atau orang pintar itu melalui media gambar itu memberikan pesan-pesannya tuh. Jadi Semari ini adalah kakaknya Betara Guru. Betara Guru adalah simbol intelektual. Sedangkan Semar itu simbol dari wisdom. Dalam zaman sekarang itu, Betara Guru itu simbol daripada artificial intelligence. Sedangkan Semar adalah wisdom. Ya, dua hal ini akan muncul dalam kehidupan kita dan apa peranan kita dalam bagaimana seni menjalaninya. Kita tidak bisa menolak ini dan mengutamakan yang itu atau mengutamakan yang itu, menolak yang ini. Ya. Nah, Semar ini kalau bicara sama Betara Guru itu menggunakan bahasa Jawa ngukuf, pasaran gitu. Sedangkan oleh kaum intelektual, semua dewa, itu kalau berbicara sama apa Betara Guru itu menggunakan bahasa yang halus, kromo inggil, ya tak? Nah, dari gambaran ini aja, sebenarnya di Timur ini memang menghargai wisdom lebih daripada apa intelektual. Ya. Nah, karena itu ajaran Semar ini menitis ada dulunya Batara Ismoyo, kakak dari Betara Guru, dia belusuan itu menitis menjadi apa pengawal atau eh, pendamping daripada satria itu ya. Dia memilih jalan orang ke bawah itu. Seperti dari konsep Tiongkok itu yang turun ke bawah dan melayani yin ditaruh di atas sehingga terjadi damai. Ya toh? Karena itu
Di Jawa ini ada kesimpulan hanya pimpinan yang didampingi Semar, dia bisa sukses dalam menjalankan dharmanya, tugasnya. Toh. Nah, eh, ini menarik karena lalu secara substantif kita melihat hubungan antara apa budaya-budaya yang timur ini toh. Nah, cerita Semar ini tidak ada di dalam apa kisah Ramayana atau Mahabharata yang aslinya datang dari India. Jadi ini murni sebagai lokal genius itu. Berespon sesuatu yang datang dari luar, seperti juga yang kita selenggarakan dengan Taiji Nusantara itu, menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah. Gitu, ya. Kita juga di dalam halal bihalal umpamanya, ketika Idul Fitri itu ya, itu di Indonesia ini unik sih, karena itu tidak di, lumrah di tempat lain. Kita saling berkunjung, saling memaafkan, ya toh? Nah, dari cara pandang ini, holistik ini, makro dan mikrokosmos itu menjadi satu. Toh. Nah, ini persis juga yang ditulis oleh Profesor Dokter Lestari Angka ya menjadi yang ikut di dalam kelompok kita setiap pagi jam 6 sampai 6.30 dari Senin sampai Sabtu berlatih Tai Chi ya, dan sudah berjalan 5 tahun itu ya. Profesor Lestari Angka itu menjelaskan bahwa alam ini adalah perubahan terus-menerus daripada energi. Energi itu tidak bisa dihancurkan, tapi dia berubah, terus berubah. Pantarai, semua mengalir. Ya. Tak henti-hentinya dari masa lalu tanpa batas menuju tanpa masa depan ya tanpa akhir itu ya. Jadi hari ini ajaran Semar itu mengajarkan tipikal dari dalam kan mau memperbaiki dunia itu harus memperbaikinya dari dalam. Diajarkan bahwa urip itu harus urup, hidup harus nyala. Hidup harus bermanfaat, memberikan kehangatan dan penerangan bagi diri sendiri dan orang lain. Berikutnya, hidup ini mempunyai tugas memayu hayuning bawono, memperbaikan memperbaiki kebaikan dunia. Berusaha untuk menciptakan kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi dunia. Ya. Lalu yang ketiga, ambrasto durhangkara. Kita tidak bisa membiarkan keangkaran murkaan. Karena itu kita mempunyai kewajiban untuk memberantas keangkaran murkaan. Ya. Itu juga diajarkan oleh perguruan-perguruan silat seperti Shaolin atau Wutang. Pada saat-saat tertentu mereka diberi tugas untuk mengembara sendirian ya, untuk apa melihat bahwa Dharma itu bukan hanya ada di kuil, tapi lebih banyak lagi yang ada di dalam masyarakat, di mana dia harus temukan Dharma itu di sana, ya, toh. Bukan hanya ngelibet aja di gunung, di bawah apa, di, di bawah gurunya, ya, toh.
melayani gurunya apa segala macam. Nah, disuruh pergi. Kamu saatnya untuk menemukan Dharma di luar gunung ini dalam masyarakat yang jumlahnya lebih banyak. Karena itu mempunyai tugas membuang jauh sifat-sifat angkara murka, serakah dan tamak itu. Lalu yang keempat diajarkan Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kekuatan sejati tunduk pada kebijaksanaan itu. Kekuatan sejati tidak terletak pada kekerasan, melainkan pada kebijaksanaan dan kelembutan hati. Nah, karena itu konsekuensinya kan dia harus bisa ngeluruk tanpa bolok, menang tanpa ngasorake, berjuang tanpa kekuatan, menang tanpa merendahkan. Jadi suatu pandangan win-win sudah ada di dalam ajaran-ajaran kuno ini. Berjuanglah dengan kekuatan diri sendiri, bukan dengan mengandalkan massa. Kemenangan sejati diraih tanpa merendahkan orang lain. Nah, yang keenam adalah ajaran sakti tanpa aji-aji. Jadi apa orang itu menjadi sakti tanpa jimat dan kaya tanpa bodoh itu. Berwibawa tanpa kekuatan. Kaya tanpa harta itu. Berwibawa tanpa perlu menunjukkan kekuatan. Kaya tanpa perlu harta yang berlebihan. Kekayaan sejati adalah kekayaan hatinya itu. Ya, ajaran ketujuh adalah datan sirik, serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan mudah sakit hati, jangan mudah sedih. Jangan mudah tersinggung atau bersedih atas cobaan hidup gitu ya. Nah, ajaran kedelapan adalah ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah takjub, menyesal, terkejut, manja. Jangan mudah terpesona dengan hal-hal duniawi. Jangan suka menyesal. Jangan mudah terkejut dan jangan manja. Kesembilan, ojo kuminter, munda keblinger, ojo cidro, munda celoko. Jangan mari merasa pintar, nanti jadi keblinger. Jangan coba cidro, jangan curang ya. Jangan merasa paling pintar agar tidak tersesat ya. Dan jangan berlaku curang agar tidak celaka. Nah, sesudah itu ada ajaran ke-10, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan sombong, merasa kuat, merasa pandai. Ya, no? Jangan sombong dengan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian yang dimiliki. Ya. Nah, ini semua juga kita lihat sifat-sifat ini ada pada latihan Tai Chi, di mana Anda diharuskan mengisi dirinya, memperkuat dirinya, memberdayakan diri dengan naik gunung itu. Tapi setelah di atas gunung, Anda nggak bisa berhenti di situ. Karena itu dia harus kembali turun gunung, ya, sehingga kembali menjadi manusia biasa, bukan merasa super itu. Ya, jadi ini mau menunjukkan bahwa apa bahwa kalau Anda mau menjadi orang hebat, Anda harus bisa naik dan lalu turun gunung.
menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang bukan luar biasa, tapi melakukan hal-hal sehari-hari dengan semangat dan intensitas yang luar biasa. Bukan di dalam bahasa Inggris, kamu tidak melakukan different thing seperti yang Anda kerjakan sehari-hari, tapi Anda lakukan kerjaan sehari-hari dengan cara yang berbeda. Dalam Tai Chi Nusantara itu, Anda mengikuti semacam di Jawa ini ada tembang mocopatan. Ada 11 tahapan dalam kehidupan ya, dari lahir sampai pucung ya, meninggal. Nah, di dalam Tai Chi juga begitu ya. Dimulai dengan lahir, lalu terus berkembang menjadi aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, tapi dalam satu kesatuan kita. Tapi nggak cukup. Itu masih antroposentrik. Harus berkembang menjadi antropokosmik. Seperti Memayu Ayuning Bawono itu tadi. Tak? Nah, dari situlah maka ujungnya adalah di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Gitu. Nah, pikiran ini memang ya bisa dan sangat diperlukan di zaman sekarang ini. Gitu. Nah, itu ujungnya ojo adigang, ojo adigung, adiguno. Jangan sombong, merasa kuat, merasa pandai. Ya. Kita akhirin dulu pertemuan sini untuk melengkapi kisah-kisah sebelumnya di mana Profesor Lestari Angka itu melihat dari sudut ilmu pengetahuan alam semesta. Lalu kita lihat juga apa eh, Rocky Gerung dengan tulisannya bahwa bukan leadership yang diperlukan di masa depan, tapi partnership itu ya. Lalu akhirnya juga lanjutkan oleh Franciscus Melira bahwa akhirnya peranan filantropis menjadi penting, ya, yang menggunakan kekayaannya untuk membangun dunia, untuk memayu hayuning bawono. Ya, kita akhirin pertemuan ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Ya.